Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa menyapa kembali teman-teman di channel YouTubeku dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel YouTubeku, channel YouTube Win Agustina ya. Tapi teman-teman sih biasa nyebutnya sih Winners ya. Jadi ya udah apa aja lah nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin akan bercerita sedikit ya tentang channel YouTubeku ini. Oke, jadi channel YouTubeku ini berisi banyak aku muat video-video tentang BBMA Om Oli. Oke, jadi banyak yang masih bingung juga ya, apa itu BBMA Om Oli? Oke, jadi BBMA Om Oli itu adalah gabungan dari Bollinger Bands, Moving Average, dan juga founder kita bernama Cigu Om Oli. Jadi karena memang Cigu ini foundernya, jadi digabunglah jadi BBMA Om Oli. Oke, sebetulnya banyak ya teknik-teknik BPMA yang lainnya, tapi ya mungkin saya sama sekali belum pelajarin, jadi hanya fokus kepada teknik ini saja, satu teknik, yaitu teknik BBMA sama Oli. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih nanya ya apa itu OA itu apa sih? Jadi OA itu adalah nama foundernya Om Oli. Oke, dan video ini sebetulnya channel ini dibuat karena memang banyaknya request dari teman-teman. Awalnya sih tidak ada niatan ya untuk buat video seperti ini, tetapi karena banyak yang DM minta penjelasan cara saya entry dan juga penjelasan cara mengetahui re-entry valid dan juga re-entry tidak valid. Jadi saya berinisiatif ya untuk gimana kalau bikin video aja biar mungkin teman-teman juga enak ya, karena memang kan kalau misalkan jelasin panjang lebar ya satu persatu waktunya juga terbuang dan mungkin juga ada yang salah tangkap atau mungkin nggak jelas ya. Jadi fix mulai saat itu ya aku langsung inisiatif buat video, dan juga alhamdulillahnya sih banyak yang respon positif karena keinginan mereka sudah istilahnya sudah terpenuhi ya, karena mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab kalau chattingan itu, kalau sharing tuh kan banyak ya, kalau di Instagram tuh pada sharing, pada DM ya. Jadi adanya video di channel YouTube ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum sempat tanyakan. Mungkin waktu sharing juga hanya sebentar ya, karena jadi yang DM itu bukan cuma di Instagram, ada yang di Telegram, Facebook. Jadi megang 3 akun itu bener-bener penuh ya. Oke, ini bukan maksud sombong atau gimana, tapi emang nyatanya begitu, karena beberapa ada yang PM-nya belum saya bales dan juga lama ya dibalasnya. Sorry banget karena jujur kewalahan. Dan untuk setiap PM pasti saya balas, pasti itu. Tapi mohon bersabar ya. Dan kemarin kan aku buat video tentang CSAK valid ya atau CSAK tidak valid. Dan hasilnya itu sebagian besar tuh berkomentar positif. Artinya mereka sudah paham ya apa yang saya jelaskan, tetapi ada beberapa yang mungkin belum paham juga. Saya juga mungkin maklumin ya, karena ini adalah video pertama saya yang menjelaskan tentang CSAK tidak valid. Nggak apa-apa, it's okay. Kita semua butuh waktu untuk belajar ya. Saya juga sama, butuh waktu untuk mengulang-ulang melihat video ya. Jadi tidak hanya sekali 2 kali. Jadi mungkin aku juga melihat berpuluh-puluh kali ya video Ciguamo Oli, jadi sampai benar-benar sampai benar-benar paham.
Oke ya, di video kali ini saya akan membahas tentang CSAK tidak valid. Itu yang mungkin ini bisa disebut sebagai part 2 ya, karena apa ya, kasihan juga ya yang belum paham. Mungkin yang sudah paham udah oke ya, tapi yang belum paham juga saya masih kepikiran ya, karena ada beberapa yang DM juga minta dibuatkan video kembali biar mungkin ada pelan-pelan mungkin sedikit paham ya. Oke, saya selalu saya selalu apa ya, ingat requestan teman-teman, dan saya berusaha untuk membuat semampu saya ya. Ya, saya pun bukan orang yang ahli, tapi memang saya ingin berusaha untuk menyampaikan apa yang saya paham. Oke, jadi saya akan menyontohkan mungkin satu atau dua pair ya di video ini, menyontohkan CSAK valid, CSAK tidak valid ya. Yang kalau yang kemarin kan di pair apa saya lupa, itu CSAK tidak valid yang part pertama. Kalau ini ya bisa dibilang part kedua lah ya. Oke, mungkin langsung aja. Ini pilih pair yang mana ya? Kanada CF. Oke, karena ini market sedang off ya, jadi ya ini semacam kayak backtest aja sih ya. Jadi ini no entry, karena memang di hari Jumat itu ya udah terakhir untuk entry. Maksudnya saya nggak apa ya, jarang hold sih sampai mungkin sampai apa ya, sampai Senin ya. Jadi ya udah, kalau misalkan udah entry hari Jumat ya udah harus close hari Jumat itu juga. Oke, ini ada CSAK yang terlihatnya nggak valid nih. Oke ya, aku tandain dulu. Mana tadi ya? Oh, ini. Oke, sebelumnya sebentar ya. Oke, buat teman-teman. Aduh. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanya itu apa itu CSAK, apa itu CSM, apa itu istilah-istilah dalam BBMA Oma Oli. Saya mau ngasih saran buat teman-teman yang masih apa ya, masih bingung atau masih baru mengenal teknik ini. Mungkin teman-teman bisa baca dulu ya PDF-nya, dan juga lihat video-videonya. Ada kok di YouTube. Teman-teman bisa searching aja. Ada video Cigu Omo Oli itu bahas tentang ekstrim, TP wajib, MHV, reentry, CSAK, dan pokoknya dari ekstrim sampai reentry itu ada semua di YouTube. Teman-teman bisa lihat. Mungkin di sana penjelasannya lebih detail, lebih apa ya, lebih panjang durasinya, karena memang itu yang menjelaskan itu ya Cigu Omo Oli sendiri. Jadi saya pun suka sih nonton videonya karena memang sangat jelas. Jadi pas lihat videoku ini udah nggak apa ya, udah nggak kaget, udah nggak harus nanya CSAK apa, CSM apa. Ya oke sih, mungkin ada yang belum paham atau mungkin baru belajar, is oke, nggak apa-apa. Mungkin kedepannya bisa sharing ya lewat Instagram atau Telegram. Mungkin nggak tahu caranya buatin apa ya, nggak tahu caranya dapetin PDF di mana. Aku ada beberapa PDF ya, BBMA Basic. Mungkin bisa, kalau misalkan teman-teman ada yang berminat atau mungkin ingin mempelajari dari awal, boleh PM aja. Nanti ya masa sih saya nggak ngasih kan, pastinya harus ada inisiatif lah ya, untuk kalau misalkan emang benar-benar serius ingin belajar teknik ini. Oke, buat teman-teman ya yang kemarin masih belum paham CSAK itu apa,
Oke, ini yang saya tanda panah ini, CSAK ini ialah CSAK buy, di mana ciri-cirinya itu candlestick close melepasi MA5 MA10 high dan juga mid BB. Nah, ini candle yang bullish ini yang berwarna biru muda. Ini dia break ya atau close ya. Jadi ini sudah jelas sekali ini adalah ciri-ciri CSAK. Dan CSAK ini ialah sinyal awal perubahan market. Jadi dari up ke down, dari down ke up ya. Jadi ini adalah sinyal. Oke. Bila ada CSAK, mestinya dari entry dong. Menurut diagram BBMA ya. Jadi harusnya di sini mestinya ya ada re-entry buy, tapi karena maybe sih saya belum lihat ya. Saya belum lihat, ini baru saya backtest juga. Jadi bener-bener baru saya lihat. Kemungkinan sih di time frame kecilnya itu mungkin nggak support ya, jadi mungkin nggak buat extreme buy atau mungkin tidak buat sinyal atau setup buy, jadi ya dia tidak valid ya. Oke, CSAK ini bisa disebut sebagai CSAK tidak valid karena tidak adanya re-entry dan juga ini apa ya, dibalas oleh sinyal sell ya, CSM sell. Oke, untuk mengetahui ciri-cirinya, kita bisa mengecek time frame lebih kecil. Kita bisa mengecek H1, mengecek M15, seperti biasa pokoknya. Jadi, ya apa ya, wajib multi time frame, jadi tidak hanya mengecek satu time frame saja. Oke ya, kalau misalkan kita mengecek satu time frame, misalkan H4 aja nih, kita fokusnya H4 ya. Oke, H4 ini dia buat CSAK buy. Jadi kan otomatis ketika ada CSAK buy, mesti ada re-entry buy. Mesti kita akan nunggu di daerah MA5, MA10 low. Mesti kita akan menunggu di sini. Oke ya, tetapi di sini dia apa ya? Lanjut turun ya, dia tidak valid. Makanya kan saya sering wanti-wanti kalau misalkan ada CSAK buy, kita nunggu re-entry buy-nya di area MA5 MA10 low ini, tetapi kita harus menunggu candle close. Jadi apa ya, CS-nya itu harus reject MA5 MA10 low. Jadi kalau misalkan sedang running itu kita apa ya, jangan buru-buru untuk entry. Jadi kita harus nunggu konfirmasinya dulu. Konfirmasi di TF besar ini adalah candlestick-nya itu reject MA5 MA10 low. Mungkin saya akan tandain dulu ya. Nah, ini ada CSAK buy. Tentunya kita akan menunggu di area re-entry ya, MA5 MA10 low ini untuk apa ya? Untuk entry buy di sini. Tetapi dalam keadaan candlestick sedang running, ini yang berwarna merah ini, dia sedang running, kita jangan langsung entry ya, karena di sebelahnya sudah ada CSAK buy. Oh, udah yakin nih ada CSAK buy, pasti ini re-entry buy jadi nih. Oke. Itu bukan apa ya istilahnya, bukan alasan yang pasti ya. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu. Di H4 ini adalah acuan. H4 ini adalah menunggu acuan re-entry. Jadi kita harus tahu nih ciri-ciri re-entry apa. Ciri-ciri re-entry adalah candlestick-nya itu reject MA5 MA10 low, tidak melepasi MA5 MA10 low, atau juga mid BB ya. Jadi kita harus apa ya, sabar sedikit lah ya untuk nunggu dia close atau tidak.
Oke, apabila dia reject MA5 MA10 low ini, baru kita fokus untuk entry buy di next candle, dan juga kita harus mengecek MA5 kita juga harus mengecek time frame lebih kecil. Dan apabila terjadi seperti ini, dia close di sampai melewati MA5 MA10 low ini artinya kita juga harus hati-hati ya, karena ini sudah menjadi sinyal sell, CSM sell ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin bisa ganti pair ya, karena sudah nggak ada harapan lagi untuk dia buat re-entry buy. Apalagi jika di time frame lebih kecilnya itu buat setup sell. Jadi ya udah, maksudnya nggak usah terlalu kekeh ya untuk bisa entry buy di sini. Ya udah, kita tinggalin aja lah, kita cari pair yang lain. Oke, gampangnya seperti itu, tapi dalam kenyataannya kan mungkin sangat susah ya untuk kita untuk mengubah mindset kita, itu mungkin sangat susah, dan saya pun juga merasakan gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalkan kita nggak nyoba, kalau misalkan kita nggak belajar berpuluh-puluh kali, itu kita nggak ada kapoknya gitu. Maksudnya ya memang harus ngerasain dulu gitu, dalam arti oke, kita berani mencoba ya, tapi mungkin ya sempat gagal. Jadi kalau misalkan tidak ada kegagalan itu, ya kita nggak bisa tahu kesalahannya di mana ya. Jadi memang harus wajib salah dulu kalau menurut saya. Tapi oke, nggak apa-apa, itu pembelajaran. Jadi kita jadi feel-nya itu dapat ya. Maksudnya, oh dalam keadaan seperti ini ternyata nggak valid, oh dalam keadaan seperti ini ternyata valid. Jadi semua itu ya belajar dari pengalaman. Itu menurut saya sih. Ya saya pribadi ya seperti itu sih, belajar dari pengalaman. Sering ketipu CSAK tidak valid, sering ketipu re-entry tidak valid juga. Jadi ya dari situ ya teringat terus itu kejadian-kejadian seperti itu, ya pasti akan diingat. Oh apabila CSAK tidak valid ternyata TF kecilnya seperti ini, oh apabila CSAK valid ternyata TF kecilnya seperti ini. Jadi ya kalau misalkan nggak ngerasain sendiri ya mungkin kurang greget gitu ya kalau menurut saya. Makanya teman-teman juga harus banyak ya praktek. Nggak apa-apa pakai aku demo juga, yang penting ada usaha ya, daripada baca PDF, baca nonton video tapi dalam aktualnya itu kurang. Maksudnya ya jarang lihat MT4, ya sama aja ya, maksudnya kita kurang dapet feel-nya. Oke, mungkin balik lagi ya, langsung nih jadi panjang kemana-mana ngobrolnya. Oke, ini kan CSAK buy, tentunya kita ya menunggu re-entry buy di sini. Tapi karena ini dia candlenya itu close melepasi MA5 MA10 low, dan juga ini low BB ya, jadi ini sudah jelas ini adalah CSM momentum sell ya. Jadi ya udah, ini re-entry buy-nya tidak valid. Oke, tetapi selain itu juga kita juga harus mengecek ya, ini ada apa sih di TFH1-nya, di TFM15-nya juga ada apa sih, kenapa ini tidak valid untuk buy, kenapa CSAK buy ini tidak valid ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman insya Allah mudah-mudahan bisa pahami ya. Ini CSAK buy, ini re-entry buy-nya nggak valid karena ada CSM sell melepasi ini CS-nya itu CS bearish itu close melepasi MA5 MA10 low dan juga mid PB. Oke, cek H1-nya. Oke, ya ini di area. Oke, ini di rectangle yang atas itu adalah area CSAK buy, di mana memang betul CSAK buy ini tidak valid karena di time frame satunya itu ya no
apa ya, tidak ada apa ya, CS momentum ya, tidak ada candlestick momentum. Jadi ya ini juga hanya reject top BB ya. Jadi ini adalah konfirmasi yang pertama ya. Jadi apabila teman-teman menemukan CSAK, jadi bisa juga di rectangle. Ini bawahnya di TF H1-nya itu buat CSM atau buat extreme buy. Extreme sell ya, maksudnya extreme sell. Kalau misalkan di time frame H1-nya itu buat extreme sell, itu kemungkinan besar CSAK di time frame H4 itu tidak valid ya. Dan sebaliknya, apabila di time frame H1-nya itu dia buat momentum buy atau mungkin sinyal buy yang lainnya, itu valid CSAK buy di H4. Oke, ini no momentum dan juga ini reject top BB ya. Oke. Jadi apa ya? Sorry kebuka. Oke, ini konfirmasi yang pertama. Jadi di salah satunya itu dia keadaannya seperti ini. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Kalau misalkan H4 itu CSAK buy, H1-nya itu seharusnya sih CSM buy ya. Jadi apa ya? Time frame H4 sama H1 itu satu jalur ya, satu jalan. Jadi setupnya itu sama, membuat setup dan sinyal buy. Tapi karena ini tidak ada CSM buy, tidak ada setup untuk tidak ada apa ya, sinyal buy, jadi ya CSAK 4 itu tidak valid. Dan di area MA5 MA10 loh, kita juga bisa rectangle. Oke, tadi sebelah sini ya. Nah, ini. Oke, ini adalah CSAK buy area ini ya. Area paling atas adalah CSAK buy dan CSAK buy di H4 maksudnya. Dan ini rectangle yang bawah ini adalah area re-entry buy di H4. Jadi ini apa ya? Sangat berbahaya sekali ya untuk kita entry buy karena di sini sudah jelas ini buat CSAK sell. Jadi kalau misalkan di H1-nya itu tidak ada sinyal atau setup buy, ini kemungkinan re-entry buy-nya itu tidak valid ya. Oke, terkecuali jika di area re-entry-nya itu dia buat extreme buy atau buat setup buy, mungkin MAV buy atau extreme buy ya. Kemungkinan besar akan valid re-entry buy di H4. Karena ini H1-nya juga buat sinyal sell ya. Jadi ya kemungkinan besar harapannya kecil, nggak ada harapan. Apalagi kalau kita ngecek di M15-nya itu ada setup sell ya. Udah apa ya? Tinggalin aja pairnya, kita cari pair yang lain ya, karena banyak sekali pair yang ngasih setup dan sinyal yang searah. Kayak mohon diingat teman-teman, aku juga masih belajar, kadang suka baca PDF juga untuk mengingatkan kembali ya. Jadi
ya nggak terlepas dari PDF dan video sih sebetulnya. Oke ya, H1 sudah cukup ya, seperti itu penjelasannya. Dan kita pindah ke M15. Oke, M15-nya itu sudah jelas sekali, itu adalah extreme cell. Jadi CSAK BY di H4 itu ya tidak valid karena memang di time frame H1-nya itu H1 dan M15-nya itu ya tidak buat sinyal atau setup BY. Ini adalah dua time frame lebih kecil ini dia buat sinyal sel ya. Jadi istilahnya apa ya? Kedua time frame yang lebih kecil ini tidak support H4 ya. Jadi ya udah mau diapakan ya? Maksudnya karena dua ini lebih kuat untuk sel, jadi ya H4-nya kalah ya. Seperti itu sih perumpamaannya. Oke, ini jelas banget ya. Jadi di M15-nya ini dia ada candlestick dan juga MA5 high yang keluar top BB ya. Ini adalah keadaan yang tidak seharusnya terjadi. Jadi ini kita sebut sebagai extreme cell karena dia terjadi di top BB. Apabila terjadinya di low BB, kita sebut sebagai extreme buy. Oke ya, buat teman-teman sudah saya jelaskan kembali. D1 itu no momentum, di M15-nya itu extreme cell, jadi CSAK BY-nya itu kalah ya. Karena di dua time frame lebih kecil ini tidak mendukung untuk memvalidkan CSAK BY di H4. Oke, di M15 ini sudah buat CSAK cell dan juga ini cantik sekali ya. Dia sudah buat re-entry cell dan lanjut buat momentum cell. Oke, tadi di area yang rectangle bawah ini adalah area re-entry H4 ya. Oke, bisa dilihat di M15 ini. Tadi kan di H1 buat CSAK cell ya, di rectangle yang paling bawah. Mana ya? Oh ini. Oke, tadi di H1 buat CSAK cell dan di M15-nya itu buat CSM cell. Oke, jadi harapan CSAK validnya itu sangat-sangat menipis, bahkan nggak ada ya, karena di dua time frame lebih kecilnya itu membuat setup dan sinyal sel. Oke ya, jadi sedikit saran sih kalau misalkan kita mencari acuannya itu di H4, jadi ketiga time frame itu harus ya bukan H4, H1 dan M15 saja sih sebetulnya ya. Jadi ya ketiga time frame itu harus mempunyai sinyal atau setup yang searah. Misal di H4 itu buat re-entry cell, di H1-nya itu harus buat extreme cell atau no momentum. Di M15-nya itu juga sama buat extreme cell, MAV cell atau CSAK cell. Lebih bagus sih menunggu CSAK cell di M15 dan kita entry-nya di daerah re-entry M15 itu lebih bagus. Oke ya. Sekian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu salah satu contoh re-entry. Itu adalah salah satu contoh video CSAK BY yang tidak valid ya. Nah, ini yang ini. Jadi CSAK BY-nya aja udah apa ya? Udah nggak valid ya, apalagi re-entry BY-nya.
Jadi poin-poin yang terpenting sih harus menunggu close candle dulu ya. Close candle itu reject. Jadi kalau misalkan masih running tuh please jangan entry karena itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu ya market akan buat apa. Jadi kita juga, jadi saya sendiri acuannya ya tetap tetap diagram BBMA MOLI ini tetap sabar nunggu ciri-ciri re-entry terbentuk dan juga ciri-ciri apa ya, konfirmasi multi time frame juga ada gitu ya. Jadi harus ada banyak pertimbangan sih untuk entry. Jadi nggak ngasal gerubak-gerubuk entry langsung ya, berlayar-layar gitu tanpa tahu alasannya apa, sangat berbahaya sekali. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Ini video penjelasan CSAK tidak valid part 2. Apa mau ini ya, dua pair gitu ya biar lebih jelas lagi. Oke, mungkin cari lagi satu lagi ya, pair yang lain. Apa ya enaknya? Gimana kalau GA aja? Oh, ini kasusnya sama sih. Oke guys, ini ada CSAK buy. Bisa dilihat ya. Tadi hampir mirip sih sama Kanada CF tadi ya. Tapi ya memang seperti itu. Nah, ini CSAK buy. Candlestick bullish ini break. CS close melepasi MA5 MA10 high dan juga mid BB. Ini jelas banget ini CSAK buy. Oke, dan untuk area re-entry ini juga sama ya kayak tadi ya, ini di break dan juga membuat CSM. Tapi ya mungkin ini kebetulan juga sama ya, tapi di beberapa keadaan juga ada yang nggak break low BB, jadi cuman break MA5 MA10 low aja. Jadi macam-macam ya keadaannya, jadi nggak hampir sama satu plek gitu ya. Oke, langsung cek aja TFH1. Nah, sama sih TFH1 juga buat extreme sell ya, jadi kan nggak sinkron ya. H4 itu buat sinyal buy, H1-nya itu buat sinyal sell. Jadi dari sini aja udah nggak kompak gitu mereka. Jadi ya apa ya, kemungkinan validnya itu kecil ya. Oke, di sini BB-nya sedang mendatar, Bollinger Bands. Ini top BB, mid BB, dan juga low BB juga ya sedang mendatar ya. Jadi ya sesuai asas Bollinger Bands yang saya sudah jelaskan kemarin. Jadi apabila dalam keadaan BB mendatar, itu ada candlestick-nya itu keluar top atau low BB, dia pasti akan balik lagi ya. Apalagi jika dibarengin dengan MA5 yang keluar. Jadi itu kita sebut sebagai extreme sell. Oke ya, dari sini ini udah kelihatan nggak sinkron ya. Dan cek di M15 nya itu oke, M15 nya juga sama ya, dia buat extreme sell, dimana ini ada beberapa candle yang keluar top BB dan juga ada MA5 yang keluar top BB juga. Jadi ini kita sebut sebagai extreme sell. Tapi ini extreme sell-nya itu ya berbahaya juga sih karena terjadi di BB menegak ya. Nah, ini masih menegak ya. Oke, tapi ini sudah termasuk ekstrim ya. Tapi ya
memang keadaannya bibinya menegak, jadi masih berbahaya juga untuk kita entry. Oke, di sini sudah tidak bisa untuk membuat momentum lagi. Dia reject top bibi. Setelah itu dia buat CSAK cell dan juga buat re-entry cell. Lanjut buat CSM cell ya. Jadi di saat CSAK by di H4, H1-nya itu buat extreme cell dan M15-nya itu juga buat extreme cell. Dan kita pilih suara terbanyak ya. Jadi karena dia 1 dan M15-nya itu buat setup cell, jadi sinyal sel di H4-nya itu tidak valid. Seperti itu. Oke, di sini mungkin kebanyakan aku bercerita tentang H4, H1 dan M15 ya, karena memang itu adalah multi time frame sehari-hari aku ya. Jadi ya pakai daily juga jarang. Acuannya misalnya kayak re-entry daily itu jarang sih. Jadi yang berpatokannya itu ya pasti H4. Karena di H4 itu ya menurut aku sih sudah ideal ya untuk re-entry. Jadi ya take profitnya juga yang apa ya, nggak terlalu sedikit, nggak banyak, jadi ya pas sih. Tapi ya boleh-boleh aja ya teman-teman, mau pakai daily, mau pakai weekly atau monthly ya terserah sih ya, boleh-boleh aja. Jadi ini aja adalah sedikit contoh aja sih ya dari beberapa multi time frame ya. Jadi saya hanya mengambil H4, H1 dan M15. Sebetulnya sama, cuma tergantung kita aja sih, selera ya, dan juga ya senyamannya kita aja sih. Oke ya, cukup sekian videonya. Jadi perbanyak backtest di hari Sabtu dan Minggu untuk lebih cepat mendapatkan feel. Sebetulnya saya juga belum sih mendapatkan feel yang penuh banget ya, cuman ya namanya juga usaha ya, jadi ya kita harus rajin-rajin sih. Oke, demikian yang kemarin minta video CSAK CSAK tidak valid. Nah, ini udah aku buatkan part 2-nya. Jadi semoga yang kemarin request semoga bisa nonton dan juga bisa lebih jelas ya daripada yang kemarin. Kemarin ada yang komen ada suaraku kurang jelas, ada suaraku terlalu kecil ya. Jadi ya mudah-mudahan ya aku selalu aku selalu perbaikin yang mereka mau ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya.